Kalau lihat orang baik, dari mulut, dari tindakannya itu sama ya. Bukan hanya di mulut. Kalau kita kasihan. Hola netizen yang tercinta. Setelah Agus, Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti turut mengumpulkan donasi untuk Faisal, korban kejadian tragis di kawasan Gunung Putri, Jawa Barat. Dalam videonya, Denny Sumargo menyambut Faisal untuk memberikan uang donasi yang sudah terkumpul. Meski jumlahnya tidak sebanyak Agus hingga miliaran rupiah, Faisal tetap terlihat bersyukur. Denny Sumargo juga menyebutkan jika uang donasi yang terkumpul untuk Faisal mencapai 152 juta rupiah. Namun yang akan diberikan pada Faisal mencapai 155 juta rupiah. Mendapatkan bantuan uang donasi, Faisal pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada seluruh donatur yang telah menyumbang untuk membantu pengobatannya. Hal ini membuat banyak orang merasa bersimpati dengan Faisal. Terlebih beberapa foto lamanya beredar di media sosial memperlihatkan kebaikan yang kerap dilakukannya. Meski merupakan anak pang dengan penampilan nyentrik yang penuh tato, rupanya Faisal belakangan sudah bertobat. Ia bahkan kerap menggalang dana untuk melakukan aksi sosial seperti bagi-bagi takjil gratis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, ini nih definisi orang yang dibantu nggak ngegigit orang yang ngebantunya. Jadi inilah yang terjadi kepada Mas Icang. Yang kita ketahui bersama, Mas Icang ini mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh Mas Agus. Namun bedanya Mas Icang itu tidak menyerang balik ke Teh Novinya atau ke Bang Densunya. Meskipun Bang Icang ini juga didatangi dengan pengacara yang sama yang ngedatangin Mas Agusnya. Namun sekarang itu Bang Densu menyerahkan uang sejumlah 155 juta rupiah untuk Bang Icang yang didapatkan dari Super Thanks. Jadi luar biasa banget ya, dia masih punya harapan dan masih tetap mau berjuang meskipun kemungkinannya itu kecil. Beda tuh sama yang sebelah. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Adem banget, kayak kulkas 4 pintu. 4 pintu? Punya siapa? Udahlah, mungkin punya Siska Kol. Jangan sampai nanti ada kata-kata, aku kan duluan, tapi kok dia yang duluan dibawa ke Singapura. Kalau urusan kamu, tunggu aja nanti-nanti ya. Tunggu masalah lapor-melapor itu selesai dulu. Yang di sebelah sibuk nyinyir, sibuk IG story. Yang di sini sibuk untuk membantu orang banyak. Kalau lawanmu adalah orang baik, yang membela itu banyak. Seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Kalau orangnya tidak baik, diserang hampir seluruh Indonesia. Kalau lihat orang baik, dari mulut, dari tindakannya itu sama ya. Bukan hanya di mulut. Kalau kita kasihan, kita baik, kita peduli, tunjukkan dengan bukti. Kalau ngomong semua orang bisa, tapi di mana bermanfaat bagi orang banyak dan bukti uang itu jelas. Lihat well, Bang Icang ketemu sama Raffi Ahmad. Well, tuh bisa nggak Gus? Hah? Bisa kagak lu Gus? Lihat well, ketemu langsung sama Raffi Ahmad. Gus, orang yang baik. Well, kayak gitu well. Orang yang baik harusnya ketemu sama Raffi Ahmad ya. Kalau udah tuh ketemu sama Raffi Ahmad, pasti kita semua tahu. Lihat Gus, buka lebar-lebar, lepas tuh perban mata lu, lepas tuh kacamata lu lihat bener-bener. Lihat, orang baik Gus bakalan selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik ya. Di sini gue mau kasih tahu juga, kalian pasti juga udah tahu kalau Bang Denny Sumargo udah bilang ada donasi dari YouTube-nya dia untuk Bang Icang sekitar 150 juta ya. Itu tanpa dipotong pajak, dia bakalan tetap kasih Bang Icang 150 juta ya. Walaupun sebenarnya di YouTube memang harus dipotong gitu kan, tapi dia akan menyerahkan semuanya dengan full. Gus,
Kita nggak bisa melihat orang hanya dengan tatonya saja, dengan masa lalunya saja, tapi lihat dia sekarang. Dan lihat juga kelakuan Agus semakin menjadi-jadi. Gue yakin Bang Denny Sumargo juga kayak, apa sih? Kenapa sih Gus? Lu bau-bau gue Gus? Gitu kan. Ini semua pasalnya ini semua gara-gara si Agus. Orang baik Gus. Lihat tuh muka-muka orang baik tuh berdiri di samping Bang Icang. Lu lihat, Teh Nopi juga akan selalu mendampingi dia sampai dia sembuh. Kalau perlu tuh berangkat ke luar negeri. Nggak kayak lu, Gus. Lu nggak akan disembuhin lagi. Nggak akan ada yang bantu lu lagi, Gus. Cuma pengacara lu yang bakalan bantu. Orang baik tuh pengen diajak umroh. Bayangin Gus, umroh Gus. Gak semua orang bisa berangkat umroh. Kita bisa lihat kebaikan manusia itu dari rezekinya ya. Lihat rezekinya kayak gimana. Mengalir deras walaupun gak dapet bantuan 1,5 M kayak lu Gus. Belagu, wawancara aja udah belagu. Sekali lagi gue bilang, wajib dipenjarakan sama si Wawanya itu ya. Teh Nopi, penjarakan. Lihat judulnya, ternyata ada orang yang ingin memprovokasi keluarga Bang Faisal. Bang Faisal tak ingin nyakiti Teh Novi. Bener banget, jadi ada pihak ya, si itu yang di sebelah mau menunggangi masalah ini ya. Padahal kalau mau menunggangi itu menunggangi kuda, bukan menunggangi orang yang lagi kena musibah cuma buat pansos dan demi ini ya. Paham? Untungnya keluarga Bang Icang ini masih punya ini ya. Jadi nolak, gak mau berhubungan buruk sama Teh Novi dan gak mau dikait-kaitkan sama sebelah ya. Dan di video ini kalian bakalan nangis terharu mendengar cerita bahwa pihak rumah sakit itu ngebantu banget Bang Icang dan keluarganya. Dari yang tadinya ada bill terus dienolin, bahkan mereka beli makan atau beli air minum aja pakai uang dokternya, nggak boleh keluar uang pribadi. Pokoknya pihak rumah sakit dan dokternya itu membantu atas dasar kemanusiaan. Pokoknya kalian bakal nangis terharu. Tapi sayang di video ini suaranya tuh agak berisik ya. Berisik karena suara hujan di luar. Kalau di sebelah itu berisik karena duit gitu. Dan sedihnya adalah di video ini juga gua dengar bahwa kemungkinan Bang Icang bisa melihat itu udah 0% guys. Sumpah gua cukup sedih. Tapi Teh Novi masih mengupayakan supaya bisa mendapatkan banyak peluru supaya bisa bawa Bang Icang ke Pineng ya. Kita harus berusaha guys supaya Bang Icang bisa mencoba operasi di Pineng. Kalau yang sebelah bukannya dia mau ke Pineng, tapi dia selalu bikin pening ya. Beda. Dan gua lihat lagi di sini di kolom komentarnya itu banyak banget yang udah donasi. Thank you buat netizen Indonesia. Kita jangan donasi uang aja, kita jangan lupa doain Bang Icang juga karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang bakal diijabah. Sumpah gua salut banget sama Bang Icang dan keluarganya ya. Bang Icang itu kayak nunjukin kalau dia tegar supaya keluarga dan teman-temannya itu nggak drop, nggak down gitu loh. Terus buat yang sebelah ya, yang mau menunggangi kasus ini ya, mulai dari sekarang cari-cari loker aja, soalnya kayaknya mau beneran berhenti jadi pengacara nih karena kalah kasus. Jangan pernah bantuin orang melebihi kebutuhannya dia. Kita belajar dari kasus yang rame saat ini ya. Tapi disclaimer, kita nggak mau fokus sama orangnya, kita nggak mau fokus sama kasusnya. Tapi di sini gue mau sharing ke kalian kalau memang itu yang terjadi kalau kalian itu memberikan bantuan berlebihan atau lebih besar dari apa yang mereka butuhkan. Jadi sebenarnya biasanya gini, di saat mereka punya kesulitan atau ada kebutuhan, mereka tuh tahu apa prioritas kebutuhan dia. Tapi di saat ternyata yang datang ke dia, apa yang dia punya menjadi sangat banyak dan lebih dari cukup untuk menyelesaikan itu semua, dia jadi bingung apa yang harus gue selesaikan duluan. Nah itu terbukti di kasus yang rame saat ini. Kalau nggak salah ada orang yang berkebutuhan terutama biaya untuk berobat, kemudian dia ikut podcast sana sini dan dapat donasi. Masalahnya donasinya itu besar, uangnya sangat banyak, MM-an kalau nggak salah. Jadi pada saat uang yang banyak itu dia pegang, sangat mungkin terjadi penyalahgunaan uang yang tadinya uang donasinya itu tujuannya untuk kesembuhan atau pengobatan,
tapi bisa jadi digunakan untuk yang lain dahulu. Bahkan sangat memungkinkan malah uang donasinya tidak digunakan untuk berobat sama sekali, justru bisa untuk kepentingan yang lain. Tapi itu sangat wajar terjadi, karena memang mengendalikan uang itu susah, apalagi orang yang belum pernah pegang uang sebanyak itu. Kalian mungkin gampang ngomongnya, wah enak dia uangnya tinggal berobat. Enggak juga, kalau kalian belum pernah megang uang MM-an, bisa tiba-tiba ada uang MM-an masuk dengan sangat cepat, mental kalian atau otak kalian tuh nggak akan punya kapasitas untuk mengelola uang tersebut. Yang ada kalian bingung, di saat butuh ini kasih, di saat ini kasih. Akhirnya uang tidak terkelola dengan baik, bahkan akhirnya tujuan awalnya malah tidak tercapai. Makanya, ini jadi pembelajaran buat kita semua, kalau mau bantuin orang sesuai kapasitasnya aja. Dia butuh berobat, ya kita obatin. Dia butuh benerin sesuatu, kita kasih untuk benerin. Jangan pernah berlebihan, karena nantinya malah nggak tepat sasaran, jadinya uangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gimana menurut kalian? Balas di komen ya!